Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah kabar yang mengejutkan datang dari sebuah pondok pesantren di Jawa Timur. Seorang polisi, yang seharusnya menjadi pengayom masyarakat, justru melakukan perbuatan yang semena-mena kepada seorang santri. Lebih mengejutkan lagi, alasan dibalik perbuatannya benar-benar di luar dugaan. Sebelum kita masuk ke cerita yang menguras emosi ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya di channel ini. Langit sore mulai memerah saat adzan berkumandang di sebuah pondok pesantren di pelosok Jawa Timur. Para santri perempuan bergegas menuju masjid. Wajah-wajah mereka penuh ketenangan. Di antara mereka, seorang gadis bernama Aisyah tampak paling menonjol, bukan karena kecantikannya, melainkan karena kelembutan dan kepolosannya yang membuat siapapun merasa nyaman berada di dekatnya. Hari itu berjalan seperti biasa, hingga sosok seorang pria berseragam mendatangi gerbang pesantren. Wajahnya tegas, dengan tatapan tajam yang dipenuhi wibawa. Dialah Arya, seorang polisi yang sering datang untuk memberikan penyuluhan di pesantren ini. "Kiai Hashim ada?" Tanyanya kepada salah satu santri yang berjaga di gerbang. Santri itu mengangguk, lalu berlari menuju kediaman Kiai. Tak lama, seorang pria tua dengan sorban putih berjalan menghampiri Arya dengan senyum ramah. "Assalamualaikum, Pak Arya. Ada apa sore ini?" tanya Kiai Hashim. "Waalaikumsalam, Kiai. Saya hanya ingin berbincang sebentar, sekaligus menanyakan kapan saya bisa memberikan penyuluhan lagi," jawab Arya sopan. Kiai Hashim mempersilakannya duduk di teras. Aisyah yang saat itu lewat membawa nampan berisi teh dan kurma, melirik sekilas ke arah Arya. Mata mereka sempat bertemu sesaat sebelum Aisyah buru-buru menundukkan kepala. Arya tersenyum kecil. Ada sesuatu dalam tatapan Aisyah yang membuat hatinya bergetar. Sebuah ketulusan yang jarang ia temui. Hari demi hari berlalu, Arya semakin sering datang ke pesantren. Tidak hanya dalam tugasnya sebagai polisi, tetapi juga sebagai seorang pria yang mulai tertarik pada seorang santri. Kedekatan Arya dengan Aisyah berkembang secara alami. Awalnya, ia hanya mengajukan pertanyaan sederhana, seperti, "Sudah berapa lama mondok di sini?" Atau, "Apa cita-citamu nanti?" Namun, lama-kelamaan, obrolan mereka semakin pribadi. "Aku ingin menjadi ustazah," jawab Aisyah suatu hari ketika mereka berbincang di halaman pesantren. "Aku ingin membimbing anak-anak perempuan agar mereka bisa menjaga kehormatan dan agamanya." Arya mengangguk. "Itu cita-cita yang mulia." Aisyah tersenyum, tidak sadar bahwa tatapan Arya terhadapnya semakin lama semakin dalam. Hingga suatu malam, pesan singkat muncul di ponsel Aisyah. "Aisyah, bisakah kita bertemu sebentar di luar pesantren? Aku ingin membicarakan sesuatu yang penting." Aisyah tertegun. Ia tahu tidak seharusnya ia keluar dari lingkungan pesantren tanpa izin, tetapi hatinya diliputi rasa penasaran. Ia ragu sejenak, lalu membalas, "Di mana?" "Di taman dekat pesantren." "Aku tunggu." Malam itu, dengan perasaan yang campur aduk, Aisyah menyelinap keluar. Taman itu sepi. Cahaya lampu jalan berpendar samar, membuat bayangan Arya tampak lebih tinggi dari biasanya. Aisyah berjalan mendekat dengan jantung berdegup cepat. "Ada apa, Kak Arya?" tanyanya pelan. Arya menatapnya lama sebelum akhirnya berkata, "Aku menyukaimu, Aisyah." Dada Aisyah serasa dihantam sesuatu yang berat. Ia tidak tahu harus berkata apa. "Kamu gadis yang berbeda," lanjut Arya. "Aku sudah bertemu banyak wanita, tapi tidak ada yang seperti kamu. Sederhana, lembut, dan mengingatkanku pada sesuatu yang telah lama hilang dalam hidupku." Aisyah menelan ludah. Aku tidak tahu harus berkata apa. Ini salah,
Kak Arya, aku santri. Aku tidak boleh. Aku serius. Aisyah. Suara Arya lebih dalam. Aku ingin menikahimu. Mata Aisyah melebar. Tapi, percayalah, aku akan membawamu ke kehidupan yang lebih baik, potong Arya. Aku tidak ingin kehilanganmu. Hati Aisyah mulai goyah. Ia adalah gadis yang belum pernah menerima pernyataan cinta dari siapapun. Dan sekarang, seorang polisi yang berwibawa memintanya menjadi pendamping hidup. Tanpa disadari, malam itu menjadi awal dari sesuatu yang tidak bisa dikembalikan lagi. Beberapa bulan berlalu. Kedekatan mereka semakin dalam, hingga pada suatu titik, batas-batas yang seharusnya dijaga telah dilewati. Aisyah yang awalnya percaya bahwa Arya akan menikahinya, mulai menyadari bahwa ia telah terperangkap dalam sesuatu yang tidak bisa diperbaiki. Ia mulai merasa mual, lelah, pusing, hingga akhirnya, seorang ustazah curiga dan membawanya ke dokter. Saat hasil tes kehamilan diberikan, dunia Aisyah seakan runtuh. Aisyah, suara ustazahnya bergetar. Apa yang sudah kamu lakukan? Air mata Aisyah jatuh tanpa suara. Berita ini akhirnya sampai ke telinga Kiai Hashim. Pagi itu, ia memanggil Aisyah ke ruangannya. Jawab dengan jujur, anakku, kata Kiai dengan suara berat. Siapa yang melakukan ini padamu? Dengan suara serak, Aisyah menyebut satu nama, Arya. Mata Kiai Hashim membelalak. Polisi itu, suaranya hampir bergetar karena emosi. Aisyah menunduk, menangis. Tak butuh waktu lama, Arya dipanggil ke pesantren. Ia datang dengan seragamnya. Tapi kali ini, wibawanya telah runtuh. Apa benar yang dikatakan santri saya? Tanya Kiai, suaranya dingin. Arya menundukkan kepala. Saya tidak bisa berbohong, Kiai. Saya mencintai Aisyah, dan saya tidak bisa mengendalikan diri. Tangan Kiai Hashim mengepal. Cinta? Cinta macam apa yang merusak kehormatan seorang gadis? Arya terdiam. Ia ingin menjelaskan, tapi apapun yang dikatakannya tidak akan bisa menghapus kesalahan yang telah terjadi. Dengar aku baik-baik, Arya. Suara Kiai semakin tajam. Kamu bukan hanya telah merusak kehidupan seorang santri, tapi juga mencoreng kehormatan pesantren ini. Jika kamu memang laki-laki, hadapi konsekuensinya. Arya mengangguk lemah. Ia tahu, tidak ada jalan keluar. Kasus ini pun akhirnya dibawa ke hukum, dan Arya harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Sementara itu, Aisyah harus menghadapi kenyataan pahit bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Malam itu, pesantren yang biasanya sunyi berubah mencekam. Berita tentang Aisyah yang hamil karena perbuatan Arya telah menyebar di kalangan santri dan pengurus pesantren. Beberapa santri perempuan menangis, tidak percaya bahwa sahabat mereka mengalami nasib seburuk ini. Di dalam kamar kecilnya, Aisyah duduk meringkuk di pojokan. Wajahnya basah oleh air mata. Dunia yang selama ini ia kenal telah runtuh. Ia merasa kotor, merasa hina. Di luar, langkah kaki terdengar mendekat. Seseorang mengetuk pintunya. Aisyah, ini aku, Ustazah Rina. Bukakan pintunya, Nak. Aisyah tidak menjawab. Ia menekan wajahnya ke lututnya, berusaha menghilang dari dunia. Aisyah, jangan begini, Nak. Kau harus bicara dengan kami. Suara Ustazah Rina terdengar lembut, penuh kekhawatiran. Dengan tangan gemetar, Aisyah akhirnya bangkit dan membuka pintu. Ustazah Rina masuk. Matanya merah karena menangis. Ia duduk di samping Aisyah dan menggenggam tangannya erat. Apa yang sebenarnya terjadi, Nak? Tanyanya dengan suara bergetar. Aisyah menggeleng lemah. Aku tidak tahu. Semuanya terjadi begitu cepat.
Ustazah Rina menarik napas panjang. Ia ingin menenangkan gadis itu, tetapi luka yang ditinggalkan begitu dalam. Besok pagi, keluargamu akan datang, katanya akhirnya. Aisyah menegang. Ia belum siap menghadapi ayah dan ibunya. Bagaimana reaksi mereka? Akankah mereka membencinya? Keesokan paginya, seorang pria setengah baya dengan wajah tegas berjalan masuk ke pesantren. Langkahnya berat. Sorot matanya penuh kemarahan yang ditahan. Di belakangnya, seorang wanita berjilbab panjang berjalan dengan wajah cemas. Mereka adalah orang tua Aisyah. Ketika Aisyah melihat mereka, ia langsung jatuh bersimpuh di lantai, menangis. Ibu, ayah, maafkan Aisyah, isaknya. Ibu Aisyah ikut menangis, tetapi sang ayah hanya berdiri tegak, rahangnya mengeras. Ia menatap putrinya, melihat gadis kecil yang dulu ia timang kini menangis dalam kehancuran. Apa yang telah kau lakukan, Aisyah? Suaranya dalam, mengandung kekecewaan yang begitu menusuk. Aisyah menggigit bibirnya. Ia ingin menjelaskan, tetapi bagaimana? Semua sudah terjadi. Kiai Hashim menengahi. Pak Ahmad, kita semua sama-sama kecewa dan marah. Tapi sekarang, yang terpenting adalah bagaimana menyelesaikan masalah ini. Pak Ahmad menghela napas panjang. Ia menatap Aisyah sekali lagi, lalu menoleh ke Kiai. Di mana laki-laki itu? Arya duduk di salah satu ruangan pesantren. Tangannya terkepal di atas lutut. Ia tahu, dalam beberapa menit lagi, ia akan berhadapan dengan keluarga Aisyah. Ketika pintu terbuka, Pak Ahmad masuk lebih dulu. Begitu melihat Arya, matanya langsung dipenuhi amarah. Bajingan, teriaknya. Tangannya sudah siap menghantam wajah Arya. Untunglah Kiai Hashim segera menahan dan mencegahnya. Pak Ahmad, kita hadapi ini dengan kepala dingin. Pak Ahmad terengah-engah, tetapi ia mundur. Katakan, Arya, apa niatmu setelah menghancurkan anakku? Arya menunduk. Saya ingin bertanggung jawab. Saya ingin menikahi Aisyah. Pak Ahmad tertawa sinis. Menikahi? Setelah kau mempermalukan keluargaku? Setelah kau mencemarkan nama baik pesantren ini? Arya tidak bisa menjawab. Semua orang di ruangan itu bisa merasakan beban dosa yang ia pikul. Kalau kau benar-benar laki-laki, lanjut Pak Ahmad, suaranya tajam, kau harus menerima konsekuensinya. Tidak hanya menikahi anakku, tapi kau juga harus diproses secara hukum. Kiai Hashim mengangguk. Saya sudah melaporkan ini ke pihak berwenang. Tidak bisa hanya pernikahan yang menyelesaikan masalah. Hukum harus ditegakkan. Arya merasa dunianya hancur. Ia tidak hanya kehilangan kehormatan, tetapi juga pekerjaannya. Hidupnya yang dulu penuh kebanggaan kini telah berubah menjadi kehancuran. 2 hari kemudian, Arya ditahan oleh kepolisian. Kasusnya segera diproses, dan ia harus menghadapi hukuman atas perbuatannya. Sementara itu, di pesantren, Aisyah tetap berada dalam keterpurukan. Santri lain mulai menjauhinya, bukan karena membenci, tetapi karena mereka tidak tahu bagaimana harus bersikap. Hingga suatu malam, Ustazah Rina kembali mengetuk pintu kamarnya. Aisyah, aku tahu ini sulit. Tapi kau harus bangkit, nak. Aisyah mengusap air matanya. Bagaimana, Ustazah? Aku merasa hidupku sudah berakhir. Ustazah Rina tersenyum lembut, meskipun ada kesedihan di matanya. Tidak ada hidup yang berakhir hanya karena satu kesalahan. Kau masih bisa memperbaiki semuanya. Kau masih bisa menemukan jalan kembali. Aisyah menatap gurunya dengan mata yang basah. Untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, ia merasa ada sedikit harapan. Aisyah akhirnya memutuskan untuk menemui orang tuanya.
yang sudah beberapa kali memanggilnya untuk berbicara. Mereka memutuskan untuk bertemu di ruang keluarga, jauh dari pesantren. Aisyah datang dengan hati yang bimbang, cemas akan reaksi orang tuanya. Saat ia melangkah masuk, ayah dan ibu Aisyah sedang duduk di ruang tamu. Pak Ahmad hanya memandanginya tanpa berkata apa-apa. Sementara ibu Aisyah, yang wajahnya sudah menunjukkan garis-garis kelelahan, tersenyum lemah. "Aisyah, anakku, bagaimana perasaanmu sekarang?" tanya ibunya lembut, meskipun di matanya tersirat kekhawatiran. Aisyah menundukkan kepala. "Aku tidak tahu, Bu. Aku sangat bingung. Aku tidak tahu bagaimana cara menghadapi semuanya. Aku telah menghancurkan banyak hal." Ibunya mendekat, memeluk Aisyah erat. "Anakku, kami mungkin marah, kecewa, dan terluka. Tetapi kamu tetap anak kami. Kami akan selalu mendukungmu. Tapi ingatlah, untuk memperbaiki dirimu, kau harus bertanggung jawab atas semuanya." Pak Ahmad tidak langsung berbicara. Ia hanya memandangi Aisyah lama, dan akhirnya berkata dengan suara berat, "Kami tidak akan mengabaikan tanggung jawabmu, Aisyah. Kamu harus menghadapi kenyataan bahwa hidupmu sekarang akan berubah. Ini adalah ujian, dan kamu harus menjalani itu." Aisyah merasa matanya semakin basah. Kata-kata ibunya mengingatkannya pada masa kecilnya, di mana ia selalu dilindungi. Namun sekarang, ia tahu ia harus menghadapi masa depan yang penuh dengan tanggung jawab. Keputusan akhirnya dibuat. Aisyah memutuskan untuk melanjutkan hidupnya dengan mengambil tanggung jawab penuh atas kesalahan yang telah ia buat. Ia tidak bisa menyalahkan siapapun, karena ia tahu itu adalah pilihannya. Meskipun dalam hatinya ia masih merasa takut dan cemas, namun langkah itu harus ia ambil. Arya yang sudah dipenjara, mulai merenung tentang apa yang akan terjadi pada masa depannya. Ketika ia menerima surat dari Aisyah, hatinya berdebar. Surat itu hanya berisi satu kalimat pendek. "Aku sudah memaafkanmu." Kata-kata itu menjadi pencerahan bagi Arya. Mungkin, ini adalah kesempatan terakhirnya untuk memperbaiki hidupnya, untuk menebus semua kesalahan yang telah ia buat. Namun, ia tahu jalan ke depan tidak akan mudah. Ia harus bekerja keras, tidak hanya untuk mendapatkan kebebasan, tetapi juga untuk mendapatkan kembali kepercayaan dari orang-orang yang telah ia sakiti, termasuk Aisyah. Waktu terasa berjalan begitu lambat, seperti detakan jam yang tak bisa dipercepat. Aisyah kini berada di titik terendah dalam hidupnya. Setiap langkah yang ia ambil terasa begitu berat, dan setiap perasaan yang datang menyelubungi dirinya dengan kekhawatiran yang tak terhingga. Namun, di balik semua kesedihan dan penyesalan itu, ada satu hal yang mulai muncul dalam dirinya, keinginan untuk bertahan. Arya, yang kini berada di penjara, merasakan perubahan dalam dirinya. Setiap hari, ia bertarung melawan pikirannya, melawan perasaan bersalah yang begitu menghantui. Bahkan ketika ia mendapat surat dari Aisyah yang menyatakan bahwa ia sudah memaafkannya, hatinya tetap tidak tenang. Apa yang bisa ia lakukan untuk menebus semuanya? Sementara itu, di luar, dunia mereka yang dulu biasa saja kini berubah total. Ketegangan semakin memuncak. Aisyah harus menghadapi kenyataan bahwa ia sedang membawa seorang anak yang tak bersalah dalam perutnya, dan ia merasa dunia menilai dirinya hanya dari kesalahan yang telah ia buat. Di sisi lain, Arya yang terpenjara merasa terkunci dalam jeruji-jeruji masa lalu, dengan penyesalan yang semakin mencekam hatinya. Namun, keadaan berubah drastis pada suatu hari, ketika keputusan besar harus diambil. Aisyah harus memutuskan apakah ia akan menikahi Arya atau tidak, sementara banyak pihak yang memiliki pendapat mereka masing-masing. Keputusan itu tidak hanya akan mempengaruhi hidupnya, tetapi juga masa depan anak yang sedang ia kandung. Setelah berbulan-bulan proses hukum berjalan, saat yang dinanti pun tiba,
Sidang akhir Arya. Keputusan pengadilan akan menentukan apakah Arya akan dipenjara lebih lama atau mendapatkan hukuman yang lebih ringan dengan kondisi tertentu. Seluruh warga pesantren datang memberikan dukungan kepada Aisyah. Namun di sisi lain, ada juga yang memandang dengan skeptis. Pada hari itu, Aisyah memutuskan untuk hadir di sidang. Ia ingin melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Arya akan menghadapi masa depannya, dan apakah ia akan mampu menanggung rasa bersalah yang telah ia pikul. Saat sidang dimulai, Arya terlihat berbeda. Ia tidak lagi seperti pemuda yang dulu penuh percaya diri dan angkuh. Kini, ia duduk dengan kepala menunduk. Wajahnya menunjukkan penyesalan yang mendalam. Di sebelahnya, pengacara yang ditunjuk berusaha keras membela, namun tidak ada yang bisa menutupi kenyataan yang ada. Pak Ahmad yang juga hadir, menatap Arya dengan tatapan penuh kebencian. Namun, Aisyah yang duduk di sebelah ibunya hanya diam. Ia tidak tahu apakah ini adalah saat yang tepat untuk memberi maaf, ataukah ia harus terus memendam luka. Saudara Arya, kamu telah mengakui perbuatanmu, dan sebagai akibatnya, pengadilan memutuskan untuk memberikan hukuman 3 tahun penjara dengan kemungkinan pengurangan masa hukuman jika kamu menunjukkan perbaikan diri, hakim mengatakan dengan suara datar. Namun, semua orang tahu bahwa hukuman fisik bukanlah satu-satunya yang akan dihadapi Arya. Rasa bersalah yang akan ia rasakan seumur hidupnya adalah hukuman yang tak bisa dihindari. Tiba-tiba, Aisyah berdiri dan meminta izin untuk berbicara. Suasana seketika menjadi hening. Semua mata tertuju padanya. Aku hanya ingin mengatakan satu hal. Aisyah mulai dengan suara yang gemetar. Aku memaafkanmu, Arya. Mungkin bukan karena aku bisa melupakan apa yang kau lakukan, tapi karena aku ingin hidupku, dan hidup anakku, terus berjalan. Aku tahu ini tidak akan mudah, tapi aku memilih untuk melepaskan beban ini. Suasana ruang sidang seolah menegang. Arya menatap Aisyah. Matanya basah. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Semua perasaan yang terpendam selama ini akhirnya tercurah dalam diam. Namun, Aisyah melanjutkan, "Tapi aku tidak akan menikahimu hanya karena tanggung jawab. Aku memilih untuk berdiri sendiri, untuk membesarkan anak ini dengan atau tanpa kehadiranmu. Jika kau sungguh ingin bertanggung jawab, maka buktikan dengan tindakan, bukan hanya kata-kata." Kata-kata Aisyah seperti petir yang menyambar, memecah keheningan. Semua yang hadir di ruang sidang tercengang, termasuk Pak Ahmad yang selama ini hanya menginginkan agar Aisyah menikah dengan Arya. Setelah sidang, Pak Ahmad menemui Aisyah di luar ruang pengadilan. Wajahnya merah padam, seolah ingin marah, namun ia tetap menahan diri. "Kenapa, Aisyah?" Tanyanya dengan suara bergetar, meski tidak ada lagi amarah dalam nada suaranya. "Kau bisa hidup lebih baik jika kau menerima Arya sebagai suamimu." Aisyah menatap wajah ayahnya, mencoba mencari kata-kata yang tepat. "Ayah, aku tahu kau ingin yang terbaik untukku. Tapi aku tidak bisa melanjutkan hidup ini dengan hanya mengikuti keinginan orang lain. Aku harus mendengarkan hatiku. Dan hatiku mengatakan bahwa aku harus memberi kesempatan pada diriku sendiri untuk membangun hidup baru, bukan menghidupkan masa lalu yang penuh dengan luka." Pak Ahmad terdiam. Mungkin ini adalah hal yang paling sulit yang harus ia terima, tetapi ia tahu bahwa apa yang dilakukan Aisyah adalah pilihan terbaik bagi dirinya. Beberapa bulan setelah keputusan itu, Aisyah memulai hidup barunya. Ia melanjutkan kuliah, kembali ke dunia yang ia tinggalkan sebelumnya, dan perlahan-lahan mulai merasa tenang. Keputusan untuk memaafkan, meski tidak mudah, telah memberinya kekuatan yang luar biasa. Arya, yang kini berada di penjara, masih merasa malu dan bersalah. Namun, ia mulai belajar banyak tentang tanggung jawab dan penebusan. Ia tahu
Meskipun tidak bisa kembali ke masa lalu, ada satu hal yang bisa ia lakukan, menjadi manusia yang lebih baik di masa depan. Kehidupan mereka tidak lagi terhubung satu sama lain, tetapi setiap langkah yang mereka ambil membawa mereka lebih dekat ke pemahaman tentang apa arti pengampunan, pertanggungjawaban, dan kebebasan.